بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda di hari Selasa ini dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum kita memulai belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 5, cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca. Pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajaran 3 yaitu pertama, mengenal bilangan pecahan melalui benda-benda di sekitar. Kedua, menentukan kosakata berkaitan dengan cuaca. Nanti kita akan pelajari di buku Luqmanul Hakim. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 22. Pak Jajang, seorang pedagang keliling. Sehari-hari ia berjualan bakso. Bakso adalah makanan yang disukai dalam segala cuaca, yaitu pada cuaca panas maupun hujan. Pak Jajang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dikaruniai kemampuan memasak bakso yang enak, sehingga disukai banyak pelanggannya. Jadi Ananda, Pak Jajang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan pengetahuan untuk membuat bakso yang enak. Sikap Pak Jajang ini harus kita tiru Ananda. Kita bisa bersyukur kepada Allah atas karunia berupa pengetahuan. Sekarang kita akan belajar kembali pecahan. Di sekitar kita banyak benda-benda. Contohnya adalah saat Wayan akan kedatangan teman-temannya untuk belajar kelompok, uminya Wayan menyiapkan makanan, snack atau cemilan. Untuk snack atau cemilan ini adalah termasuk benda Ananda. Untuk benda-benda tersebut, mari kita hitung bentuk pecahannya. Pada benda tersebut akan dibagi jumlah sama rata untuk per anak. Temannya Wayan dan Wayan berjumlah 5 anak. Supaya mendapatkan jumlah yang sama rata, maka berapa ya dibagikannya cemilan tersebut? Untuk wafer, agar kelima anak mendapatkan jumlah yang rata, maka dibagikan 2. Coba kita hitung. 1 anak sudah mendapatkan 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Jadi setiap anak mendapatkan 2 wafer. 2 per 10. 2 adalah jumlah wafernya, per 10, 10 adalah jumlah wafer yang ada. Kemudian soal yang kedua, jelinya ada 25, jumlah anak ada 5. Supaya mendapatkan jumlah yang sama rata, maka dibagikan 5 jeli per anak. Coba kita hitung Ananda. Anak pertama sudah mendapatkan jeli, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. 5 anak sudah mendapatkan jeli yang sama rata. Setiap anak mendapatkan 5 jeli. Ditulis 5 per 25.
5 jumlah jeli yang dibagikan per anak, 25 jumlah jelinya secara keseluruhan. Soal yang ketiga adalah sosis. Sosis berjumlah 20. Berapa anak yang dibagikan agar sama rata adalah 4. Coba kita hitung. Satu lingkaran sudah diberikan, berarti anak pertama sudah mendapatkan 4 sosis, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, jumlahnya sama rata 4 sosis. Kalau Ananda bertanya, kenapa Ustazah di atasnya tidak angka 1? Kalau angka 1 berarti satu benda tersebut dibagi atau dipotong. Kalau ini kan bendanya lebih dari 1. Jadi berbeda ya Ananda. Kalau 1/10 misalnya, berarti bendanya 1 dibagi-bagi. Kalau ini 2/10 karena bendanya tidak dipotong-potong. Jadi ditulisnya bukan 1 ya Ananda, tapi 2/10. 2 adalah jumlah wafer yang diberikan per anak, 10 adalah jumlah wafer secara keseluruhan. Ananda masih ingat tidak? Jika yang di atas disebut pembilang, di bawah penyebut, dibaca pembilang per penyebut. Kemudian Ananda ingat tidak? Saat mengarsir bangun datar, pada bangun datar persegi panjang, Ananda bisa lihat yang diarsir adalah 1, maka bisa ditulis 1/6 karena jumlah kotaknya ada 6 atau dibagi 6, yang diarsir ada 1. Kemudian untuk bangun datar kedua yang diarsir ada 1, 2, 3. Jadi ada 1, 2, 3 yang diarsir, maka bentuk pecahannya adalah 3/8. 3 yang diarsir, 8 adalah jumlah seluruhnya yang ada di dalam lingkaran yang sudah dibagi rata atau dipotong. Jika ditulis seperti ini, nomor 1 1/6, pembilangnya adalah 1, 6-nya adalah penyebut, dibaca 1/6. Nomor 2, pembilangnya adalah angka 3 yang ada di atas, penyebut di bawahnya 8, dibaca 3/8. Kemudian nomor 3, pembilangnya ada di atas yaitu 3, penyebutnya ada di bawah yaitu 5, dibaca 3/5. Sekarang Ananda bisa membuka buku Luqmanul Hakim di halaman 91. Ada teks yang berjudul Terjadinya Hujan. Pada teks tersebut, ayo Ananda kita temukan kosakata yang berkaitan dengan cuaca. Sebelum kita menemukannya, kita baca dulu ya Ananda. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit. Bila Allah ingin menurunkan hujan, Dia akan mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Allah membentangkan awan itu di langit menurut yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan awan itu mendung yang bergumpal-gumpal, lalu akan keluar hujan dari celah-celah awan tersebut. Allah telah mengatur di mana hujan turun. Hujan turun bergantian di satu tempat dengan yang lain, sehingga di satu tempat kadang hujan dan kadang tidak. Hal itu untuk keperluan manusia. Bila hujan terus-menerus di satu tempat, maka manusia akan binasa. Hujan adalah air yang sangat bersih. Dengan hujan, Allah menghidupkan bumi yang tandus. Dengan hujan, Allah menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah-buahan. Dengan hujan, Allah mengalirkan air di sungai-sungai. Dengan hujan, hewan ternak dapat makan rerumputan. Semua itu manfaatnya kembali kepada manusia. Tidakkah manusia itu bersyukur? Pada teks tersebut, kita cari kosakata yang berkaitan dengan cuaca. Anda masih ingat tidak? 4 cuaca yang ada, yaitu pertama cerah, kedua berawan, ketiga mendung, keempat hujan. Kita cari ada tidak 4 kosakata tersebut pada teks.
ada kosakata hujan. Masya Allah, banyak ya. Kemudian selain kata hujan juga ada kata mendung sebanyak 1. Ananda jangan lupa, terjadinya hujan adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hujan, Allah memberikan manfaat kepada manusia. Allah memberikan kenikmatan dengan air hujan yang turun dari langit. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia berupa hujan. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran 4. Pertama, menyimpulkan isi informasi tentang keadaan cuaca. Kedua, menyebutkan contoh tentang sikap bersatu dalam keberagaman. Yang terakhir, mempraktikkan gerak kombinasi bertumpu dan keseimbangan. Ananda, salah satu sikap mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya adalah Melani. Melani bersyukur tinggal di negara tropis seperti Indonesia. Wilayah di iklim tropis juga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Sinar matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yang tinggal di Indonesia diberikan sinar matahari setiap harinya. Dengan sinar matahari kita bisa menjemur pakaian, lalu menjemur makanan, kemudian udara juga terasa hangat, dan lain-lainnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengapa cuaca bisa berubah-ubah. Salah satunya adalah posisi matahari. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang cuaca yang bisa berubah-ubah. Untuk perakiraan cuaca yang sudah kita pelajari sebelumnya, biasanya diterbitkan oleh BMKG. BMKG adalah yang menyampaikan atau memberikan informasi terkait perakiraan cuaca. BMKG kepanjangannya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG dapat menerbitkan perakiraan cuaca harian. Kita akan mengetahui lebih dalam atau lebih rinci lagi tentang mengapa cuaca bisa berubah. Yaitu pertama, pemanasan global. Dengan mencairnya gunung es bisa menyebabkan badai. Sebelumnya juga kita pernah pelajari, jika gunung es atau di kutub es mencair, maka air laut akan meningkat sehingga menghilangkan daratan. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan badai. Yang kedua, kondisi permukaan laut. Jika jumlah air meningkat, maka curah hujan tinggi. Jika tidak, sebaliknya. Nah, dengan air laut yang meningkat, hujan semakin sering. Tapi jika air laut tidak meningkat, hujan curahnya tidak tinggi. 3. Perubahan suhu dan rotasi bumi. Suhu yang tinggi dan rendah mempengaruhi cuaca. Rotasi bumi yaitu kondisi saat bumi berputar pada prosesnya, bisa menyebabkan perubahan cuaca bahkan waktu. Jadi ini adalah 3 sebab cuaca berubah: karena pemanasan global, karena kondisi air laut yang meningkat, atau bahkan sebaliknya bisa juga mengakibatkan perubahan cuaca walaupun air tidak meningkat. Kemudian yang ketiga, perubahan suhu dan rotasi bumi. Sekarang kita akan belajar mengenai keragaman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman daerah asal. Sekarang setiap daerah kita akan mempelajari nama makanan atau minumannya. Jadi setiap daerah yang berbeda-beda memiliki makanan atau minuman yang berbeda-beda juga.
yang menjadi ciri khas dari daerah asal tersebut. Contohnya serabi, daerah asalnya Jawa Barat. Serabi bisa dimakan di cuaca dingin. Kemudian yang kedua, bingka Ambon. Bingka Ambon adalah makanan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat, bisa dimakan saat cuaca panas. Yang ketiga, soto Banjar. Daerah asalnya adalah Kalimantan Selatan. Ini cocok dimakan saat cuaca dingin. Ini adalah tabel 1.5 nama makanan dan daerah asal. Sekarang kita akan belajar PJOK, mempraktikkan gerakan bertumpu. Ada di halaman 133. Dinglik oglak aliglik. Dinglik oglak aglik adalah permainan tradisional. Dengan cara bermainnya, pemain berdiri melingkar dengan posisi saling membelakangi, lalu satu kakinya ditarik ke belakang dan saling dikaitkan dengan kaki peserta lainnya. Semua pemain melompat-lompat menjaga agar jalinan kaki tidak lepas. Ananda bisa latihan sebelum bermain dinglik oglak aglik bersama teman-teman. Ananda bisa melakukan pertama berdiri tegak, tangan diluruskan ke bawah. Kemudian kaki kanan ditekuk ke depan, lakukan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kaki kiri ditekuk ke depan, lakukan selama 4 hitungan. Tadi kaki kanannya, sekarang yang ditekuk kaki kiri sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kakinya bergantian. Tadi kanan lalu kiri, lalu tangannya jangan lupa direntangkan. Lakukan gerakan tersebut masing-masing 8 hitungan. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 34 dan 20. Mempraktikkan gerakan bertumpu. Gerakan bertumpunya yaitu Ananda melakukan gerakan persiapan dinglik oglak aglik. Dihitung 8 dikali 1 hitungan. Di kaki kanan 8, hitung 1 sampai 8. Kaki kiri dihitung 1 sampai 8. Kemudian gerakan kedua menirukan gerakan pesawat terbang. Dihitung sama kaki kanan 8 hitungan, kaki kiri 8 hitungan. Jadi setiap kaki 8 hitungan. Setiap kaki yang lain menjadi tumpuannya. Untuk cara mengerjakannya, Ananda memperhatikan, lalu minta umi atau abinya menilai. Jika Ananda jatuh 1 kali, maka nilai dikurangi 0,5. Contohnya, misalnya Ananda melakukan gerakan dinglik oglak aglik. Latihan persiapan dinglik oglak aglik. Jika Ananda jatuh 3 kali, maka nilainya 100 dikurang 1,5 sama dengan nilai yang Ananda dapatkan 8,5. Nanti yang pesawat terbang juga dinilai. Contohnya saat pesawat terbang jatuh 2 kali, maka nilainya 100 dikurang 10 sama dengan 90. Nanti untuk nilainya disetor 2 nilai ya Ananda, karena ada 2 gerakan. Jadi nanti tidak usah dikirimkan video atau foto, cukup mengirimkan 2 nilai yang didapatkan dari umi atau abinya. Ananda untuk menambah wawasan terkait atau mengenai standar keamanan melakukan gerakan bertumpu. Ananda dalam melakukan gerakan bertumpu, sebaiknya kita pertama mencari teman dulu. Memang boleh kita lakukan sendiri saat berolahraga, tetapi kalau bersama teman, maka ketika Ananda terjatuh
atau terluka, ada yang bisa menolong. Kemudian yang kedua, Ananda melakukan pemanasan dulu. Nanti untuk tugasnya mempraktikkan tadi, jangan lupa pemanasan dulu ya Ananda. Pemanasan dilakukan untuk menghindari cedera. Pemanasan dilakukan 10-15 menit. Kemudian untuk yang ketiga, gunakan matras sesuai standar. Matras berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera. Jadi saat Ananda melakukan gerakan bertumpu, Ananda bisa lebih aman saat di atas matras. Kemudian yang keempat, Ananda lakukan sesuai tahapan. Jadi seperti yang tadi, ada tahapannya. Pertama berdiri tegak dulu, lalu ditekuk kakinya, seperti itu ya. Jadi ikuti tahapan-tahapannya, jangan terburu-buru Ananda. Kemudian yang kelima, siapkan perlengkapan pendukung. Contohnya perlengkapan pendukung handuk, sepatu yang nyaman, dan air minum. Jadi kalau kita olahraga jangan lupa siapkan air minumnya. Jangan lupa Ananda tugasnya memperhatikan gerakan bertumpu, persiapan diglik oglak-aglik, dan pesawat. Halaman 34 dan 20. Untuk nilai yang dikumpul ada 2. Jadi tugasnya tidak berupa video atau foto, tapi berupa nilai. Nanti nilainya diminta ke orang tua. Nanti umi atau abinya bisa memberikan nilai, lalu nanti nilainya dikirim ke ustazah. Demikian, sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.